Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia harus menikah. Kalau enggak, dia tidak boleh masuk sinagoge mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu menikah, punya istri. Bahkan Yesus itu mempunyai anak yang bernama Yustus. Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah, akan bingung. Betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Dr. Bambang Nursena permalukan Ustadz Kainama dan Ustadz Yonatan Nandar yang berkata, Yesus menikah, punya anak, dan poligami. Hal pertama-tama tentunya kita perlu menyaksikan pernyataan dari Ustadz Kainama berikut ini. Usia pernikahan laki-laki normal adalah 22 tahun paling tua. Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia itu orang Yahudi ya, keras, dia harus menikah. Kalau enggak, dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Dan ada satu peristiwa ketika kakinya dilumuri minyak, digosok pakai rambut, dan diciumin oleh seorang perempuan yang namanya Maria dari desa Magdala. Orang sekarang di Indonesia kenalnya Maria Magdalena. Tuangin minyak gaharu ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Nah, menggosok laki-laki kaki walaupun itu gurunya, nabinya, kalau bukan muhrimnya nggak boleh. Karena orang Yahudi sangat kuat untuk mahram. Nah, ada peristiwa itu di dalam Lukas pasal 12. Sehingga alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Berikutnya kita kembali menyaksikan pernyataan dari Ustadz Yonatan Nandar. Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu adalah menikah, punya istri. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini dipelintir sebagai prosesi penebusan dosa, prosesi pertobatan. Padahal prosesi pertobatan bukan seperti itu, kawan. Tradisi Yahudi, hukum Islam dengan hukum Yahudi itu hampir sama. Ya, dibatasi antara interaksi laki-laki dan perempuan. Yeshua HaMasyiah seorang rabi, orang Yahudi, yang tahu, yang paham betul tentang hukum Taurat. Tidak mungkin seorang laki-laki, apalagi dengan rabi Yahudi, bersentuhan, meminyaki, apalagi di sini dikatakan menciuminya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali di dalam prosesi pernikahan. Bahkan Yesus itu mempunyai anak, saudara. Ini berdasarkan Alkitab. Ya, Yesus mempunyai anak yang bernama Yustus. Anda tidak percaya itu? Mari kita lihat di dalam Kolose 4 ayat 11.
dan dari Yesus yang dinamai Yustus, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku yang sekerja dengan kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Dari ya, ini aslinya bukan dari di sini. Kalau kita melihat original language-nya, Ben, ada Yohana bin Zakaria, ya, Ben. Kalau dalam bahasa Arab bin, Ben Ibrani, bin bahasa Arab, Ben. Dan inilah Ben Yesus yang bernama Yustus, anaknya Yesus, yaitu Yustus. Akan tetapi di sini ditulis dari, padahal itu Ben. Ben ini bermakna adalah anak, dan Ben Yesus yaitu Yustus, dan anaknya Yesus yaitu Yustus. Yustus ini tidak sering diungkap ya siapa, karena kalau diungkap akan jelas bahwa ini adalah Yesus. Bahkan ada dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu poligami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saksikan ulasan pembahasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membahas salah satu sisi dari sebuah sensasi yang dikembangkan oleh buku Holy Blood, Holy Grail. Dalam buku ini digambarkan bahwa perkawinan yang ada di Kana itu tidak lain adalah perkawinan Yesus sendiri. Jadi memang aneh-aneh manusia itu, saudara-saudara. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya di Eropa itu memang tanpa batas, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang mungkin akan mengagetkan. Nah, salah satu dasar yang digunakan oleh Holy Blood, Holy Grail ini dikatakan begini, bahwa sesungguhnya bagi seorang Yahudi, apalagi disebut rabi, itu harus menikah, katanya. Lalu dikutiplah sebuah kitab dari Talmud. Tugas orang tua Yahudi adalah menikahkan anaknya jikalau dia sampai pada waktunya. Lalu Yesus tidak menikah. Bagaimana mungkin, katanya? Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Lah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah akan bingung. Betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Ada. Yahudi itu tidak seragam. Orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang dinamakan Yahudi arus utama, yang mereka tinggal di Yerusalem, dan pusat ortodoksi Yahudi itu di Tiberias. Mereka menggunakan bahasa Ibrani yang disebut bahasa Ibrani Rabbanik atau bahasa Ibrani Mishnah, bahasa Ibrani klasik Taurat. Tetapi Yesus tinggal di Galilea. Dan wilayah Galilea menurut Alkitab, menurut nubuatan Nabi Yesaya, disebutkan Gelil Hagoyim. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Galilea wilayahnya Gentile, wilayahnya non-Yahudi. Lalu dikatakan Yebulon, Naftali, Gelil Hagoyim, jalan ke laut, derek hayam. Derek itu bukan derek bahasa Jawa. Derek itu bahasa Ibrani artinya jalan, bahasa Arabnya tarik. Derek hayam, jalan ke laut Galilea. Afer Hayarden, seberang Yordan. Daerah itu pada abad pertama dikenal sebagai daerah metropolitan. Daerah di mana seluruh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Israel tumplek-blek ada di situ. Makanya kita mendengar rona berbagai macam bahasa. Bahasanya orang Kapernaum, desa di mana yang sering dilewati Yesus dalam pelayanannya, rumahnya Petrus di Kapernaum. Petrus adalah seorang bos atau juragan ikan di sana.
rumahnya tingkat 2, sampai sekarang rumahnya itu masih dijadikan situs gereja karena ada di situ berdampingan dengan sinagog atau rumah ibadat. Itu pada abad pertama yang namanya Galilea, rakyatnya sehari-hari berbicara minimal dalam 3 bahasa. Inilah salah satu warisan kekristenan yang patut disyukuri. Karena di situ untuk membuktikan bahwa setelah genap saatnya arsalallahu ibnu, Allah telah mengutus sang putra yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat, yaitu Yahudi. Di situ Injil dalam waktu yang dekat bisa go public, go internasional. Kalau mereka berbicara lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa yang lazim, bahasa internasional adalah bahasa Yunani koine. Lewat itulah perjanjian baru ditulis. Tatkala Yesus berbicara sehari-hari dengan para murid, dia berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu dilestarikan dalam beberapa teks dalam kitab suci. Misalnya kata-kata Eli, Eli lama sabaktani, Hakal Dama, Maranatha, Efata, Gabata, itu semua bahasa Aramaik. Lalu saudara-saudara, bahasa klasik yang digunakan untuk membaca Taurat, membaca teks-teks para nabi adalah bahasa Ibrani. Bahasa ini masih ditambah lagi bahasa Latin. Makanya tatkala di kayu salib, di atas salib itu ada inskripsi yang tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Sebetulnya 3 bahasa, 4 dialek bahasa, yaitu yang disebut Ibrani, termasuk Ibrani tutur dialek Galilea, yaitu Aramaik, Ibrani Misnah atau Ibrani klasik, plus bahasa Yunani lingua franca, plus bahasa Latin sebagai bahasa administrasi kerajaan. Inilah kira-kira situasi abad pertama Masehi. Makanya kalau dengan ungkapan bahwa mana mungkin Yesus tidak menikah, karena bagi orang Yahudi harus menikah, itu bagi Yahudi ortodok yang ada di Yerusalem, yang ada di Tiberias. Tapi bagi orang Esen, orang Qumran, yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati, di sana tidak menikah. Yohanes Pembaptis tidak menikah. Elia tidak menikah. Artinya bahwa memang ada komunitas yang tidak menikah yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi memang Yahudi yang arus utama yang mirip dengan orang Muslim. Katanya kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau kamu menikah, kamu telah melaksanakan separuh dari sunnahku. Itu mirip Yahudi. Orang Yahudi juga seperti itu. Tapi Yahudi yang di mana? Orang Yahudi Esen, orang Yahudi Eseni, orang Esena itu tidak menikah. Yohanes Pembaptis seorang asketis yang tidak menikah. Elia tidak menikah. Dan waktu itu ada komunitas orang kasim, orang-orang yang selibat untuk kerajaan Tuhan. Oleh karena itu untuk memahami itu, Paulus pada 1 Korintus pasal 9 ayat 5. Dan 1 Korintus ditulis sebelum 4 Injil ditulis. Paulus berkata, tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Paulus mengatakan, kalau mereka punya hak, saya juga punya hak. Tapi saya tidak lakukan itu. Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Paulus sebagai penulis pertama tidak pernah mengatakan seperti rasul-rasul yang lain, saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri dan istrinya dan Kefas. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, di dalam studi kitab suci kita harus memakai studi metodologi sejarah yang sama
naskah-naskah gnostik yang tadi dikutip oleh Dan Brown, The Da Vinci Code yang sekarang filmnya sudah diputar, itu paling awal ditulis tahun 150 Masehi. Sementara keempat Injil ini ditulis paling akhir tahun 90 Masehi. Jadi sekarang persoalannya, kenapa orang Kristen kok mau-maunya percaya dengan Dan Brown? Kenapa kita mau percaya Holy Blood, Holy Grail? Ini kan bisa direkayasa. Holy Blood, darah suci, itu adalah benih Yesus, katanya. Holy Grail itu cawan suci. Cawan itu kalau ditempatkan bentuknya kayak segitiga begini. Terus katanya Dan Brown, coba segitiga begini, dibalik satunya begini, jadi bintang David. Ini artinya bahwa ini adalah darah keturunan David. Karena cawan begini, taruh cawan begini jadi bintang segi 6. Itu yang di Jawa namanya otak adik matuk itu. Lo yang begini ini karena didukung oleh teknologi, didukung oleh komunikasi, teknologi informasi yang canggih. Filmnya bisa laris. Ini sudah yang terjadi. Jadi sekarang sangat sulit membedakan antara fakta dan fiksi. Fiksi bisa menjadi fakta. Fakta yang sudah jelas dirusak. Setelah dia mengatakan Holy Blood, Holy Grail ini, ternyata Yesus itu punya keturunan dari Maria Magdalena, namanya Sarah. Nah, orang cerdas kan tanya, ini Sarah sopo ini? Sarah Sesan apa Sarah sopo ini? Orang mana Sarah? Itu kan gitu kan? Nah, kalau kita berpikir secara a priori, alah namanya fiksi, stok-tok, bah, no. Tapi kalau kita berpikir historis, ada asap, pasti ada api. Ini hukum sebab akibat. Kenapa? Dia ini memang ngawur, tapi ngawur yang juga punya sedikit banyak permainan lah, kira-kira seperti itu. Ternyata saya buka-buka buku sejarah gereja purba. Pentingnya sejarah gereja purba di situ. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini secara khusus, saya akan mengulas, menguliti dan membahas pernyataan dari Ustadz Kainama dan juga Ustadz Yonatan Nandar. Ustadz Kainama berkata, Yesus harus menikah. Kalau tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah untuk mengajar. Saya mau sampaikan kepada Ustadz Kainama dan orang-orang yang memiliki pemahaman mirip atau persis sama dengan Ustadz Kainama. Di satu sisi kelihatannya apa yang diulas oleh beliau ada benarnya. Tetapi itu kelihatan ada benarnya oleh karena tidak memiliki pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang utuh dan lengkap. Terkait dengan hal ini, sudah dibahas, diulas oleh Dr. Bambang Nursena sedemikian rupa. Seperti saya katakan tadi, saya tidak perlu lagi mengulasnya. Silakan simak, perhatikan, dengarkan baik-baik, sehingga tidak luput sedikit pun mutiara kebenaran yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Tetapi yang berikutnya begini, alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh perempuan yang bukan makromnya, maksudnya yang bukan pasangan atau istrinya. Ustadz Kainama mengutip pernyataan ini dari apa yang beliau sebut dengan Lukas 12. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti menyaksikan pernyataan beliau sampai 2 kali diulang, Lukas 12, yang menceritakan adanya seorang perempuan yang datang kepada Yesus, di mana kaki Yesus diciumin dan digosok dengan minyak wangi. Saudara dikasihi Tuhan, dari sini kelihatan sekali begitu bernafsu, begitu terburu-buru, tergesa-gesa ini Ustadz Kainama.
Sampai beliau menyebutkan 2 kali Lukas 12. Ternyata apa yang beliau kutip dari isi pernyataannya bukan Lukas 12, tetapi dari Lukas pasal 7. Dalam hal ini Ustadz Yonatan Nandar benar mengutipnya, tetapi ngawur dalam mengartikannya. Baik Ustadz Kainama maupun Ustadz Yonatan Nandar, saudara kita berdua ini mengartikan firman Tuhan seenak udel. Inilah yang disebut dalam konteks belajar teologi. Sudah ada dulu kesimpulan, oh Yesus menikah, Yesus punya anak, Yesus poligami. Maka kita cari-carilah ayat yang kira-kira ada ruang, peluang, kesempatan untuk kesimpulan tersebut. Saya perlu sampaikan kepada kita supaya kita cerdas. Supaya orang-orang di luar sana yang berupaya kutak-katik ilmu comotologi, ilmu cocokmologi, tetapi ngawur pengertiannya demi menggolkan konsep pengertian pemahaman yang ngawur sama sekali. Saya mau sampaikan beberapa hal praktis untuk menelanjangi pernyataan ilmu pengertian pemahaman orang-orang seperti Ustadz Kainama dan Ustadz Yonatan Nandar. Yang pertama, ketika saudara dan saya, kita semua mau mencoba mendekati Alkitab, maka Alkitab itu bukan di ruang hampa. Alkitab itu punya sejarah, punya konteks. Ketika kita membaca Alkitab, hal pertama-tama dan utama yang tidak boleh kita abai, lalai, remeh, memandang sebelah mata adalah teks yang tertulis tidak boleh dilepaskan dari konteks. Konteks yang dimaksud di sini bisa konteks dekat, konteks sedang, konteks jauh, bahkan konteks kebenaran firman Tuhan secara komprehensif, secara utuh dan menyeluruh. Salah satu bukti kita memiliki pengertian pemahaman yang keliru dan ngawur adalah ketika bangunan doktrin ajaran atau konklusi kesimpulan pernyataan yang kita buat bertabrakan antara satu dengan yang lain. Itu dipastikan keliru, salah, dan sesat. Inilah yang seringkali dilakukan oleh saudara-saudara kita, para polemikus, para apologet yang mengaku diri pakar kristologi, pakar teologi, pakar-pakar sebenarnya. Bukan pakar kristologi, bukan pakar teologi, tapi pakar kristologi atau pakar teologi. Saudara dikasihi Tuhan. Yang kedua, ada yang namanya istilah eisegese dan juga eksegese. Yang dilakukan oleh Ustadz Kainama dan juga Ustadz Yonatan Nandar adalah eisegese. Sudah ada dulu konklusi, kesimpulan di pikirannya, di benaknya, dan itu sudah merupakan sebuah prinsip, sebuah keyakinan yang tidak boleh ditawar. Maka dicari-carilah ayat-ayat dari Bible, dari Alkitab, yang mendukung opini, kesimpulan, konklusi dari yang sudah ada. Saya kasih tahu, ini merupakan salah satu praktek memahami Alkitab dengan cara yang sangat super ngawur. Itu sebabnya kedua saudara kita ini benar-benar dipermalukan oleh Dr. Bambang Nursena. Kenapa? Karena Dr. Bambang Nursena mengerti betul teks, konteks, hermeneutik yang benar. Mengerti betul kesejarahan, historisitas yang demikian handal. Demikian luar biasa, bahkan secara komprehensif. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau eksegese, kita biarkan Alkitab itu berbicara sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Apa adanya, biarkan Alkitab itu berbicara apa adanya. Jangan diberangus, jangan dikerangkeng, jangan ditarik-tarik sesuai dengan selera dan kemauan kita. Karena apa? Karena Alkitab itu ditulis pada waktu tertentu, konteks tertentu, tujuan tertentu, dalam budaya tertentu, tradisi tertentu, dan lain sebagainya. Inilah yang benar, inilah yang lebih menjamin
ketika kita mau mencoba mengeksplorasi, menggali, bahkan menginterpretasi Alkitab. Hal ini tidak sama sekali dilakukan oleh Ustadz Kainama maupun Ustadz Yonatan Nandar. Kita akan buktikan. Oke lah, karena Ustadz Kainama 2 kali menyebut Lukas 12. Tidak apa-apalah. Itulah akibatnya kalau orang sudah merasa lebih lihai, lebih pintar, lebih cerdas. Sampai mengulas, mengutip ayat-ayat Bible, ayat-ayat kitab suci orang Kristen, Alkitab. Tapi mengartikannya, menafsirkannya seenak udel, semaunya. Sesuai dengan seleranya yang menyenangkan pikiran dan hatinya, bahkan menyenangkan audiensnya. Padahal sebenarnya dia sedang menyampaikan sesuatu yang ngawur, keliru, salah, dan menyesatkan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya terus terang di satu sisi, orang-orang seperti Ustadz Kainama, Ustadz Yonatan Nandar ini, orang-orang yang sama sekali sebenarnya tidak punya etika, yang mana beliau selalu berupaya mengartikan kitab suci sesuai dengan penafsirannya. Coba, bagaimana kalau misalnya orang-orang Kristen, apologet Kristen, atau misalnya seperti saya ini, mengartikan kitab suci Anda sesuai dengan selera kemauan saya. Kira-kira hatimu bagaimana? Saya tafsirkan versi perspektif saya. Saya tafsirkan sesuai dengan keimanan saya. Apakah saya mampu? Saya mampu mengartikannya perspektif Kristen. Perspektif yang saya mengerti, saya pahami. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena hal itu pasti melukai dan menyakiti hati saudara-saudara kita Islam. Saya seolah-olah merasa lebih hebat, lebih pintar sebagai seorang yang lebih handal menginterpretasi, mengartikan, menafsirkan kitab suci dari Ustadz Kainama maupun Yonatan Nandar. Kalau saya lakukan begitu, kira-kira bagaimana menurut Ustadz Kainama dan juga Ustadz Yonatan Nandar? Bagaimana menurut saudara-saudara saya Islam atau Muslim? Kan tidak wise, tidak bijaksana. Paling mungkin ada kata-kata, lo siapa? Anak kemarin sore, sok lebih tahu agama kami, sok lebih ngerti keyakinan kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Ustadz Dasat Latif. Beliau mengatakan, apa yang unggul, yang hebat, yang istimewa dari agamamu, itulah yang kau sampaikan, beritakan kepada publik, sehingga mereka tertarik, sehingga mereka senang, sehingga mereka mengerti kehebatan daripada agamamu. Daripada berupaya menjelek-jelekkan agama orang lain. Negara kita ini negara berdasarkan hukum. Jangan kita berupaya menjelek-jelekkan agama orang lain. Menafsirkan agama orang lain, menafsirkan kitab suci orang lain, menafsirkan keyakinan orang lain menurut selera dan maunya kita. Itu tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Nanti itu rentan dengan undang-undang penodaan agama. Marilah seperti saya ini, kalau ada orang lain menyalahpahami, saya memberikan respon dan tanggapan. Kenapa saya perlu membahas ini? Bahkan sampai menunjukkan seorang tokoh dan pakar intelektual dari Kekristenan itu Dr. Bambang Dorsena. Karena saya melihat apa yang dibahas oleh kedua saudara kita ini begitu ngawur. Tidak sesuai dengan apa yang dimengerti menurut Alkitab maupun menurut sejarah atau historis.